yang Nah, sekarang saya minta yang NIM 0, NIM 0 dulu, silakan. Kan kemarin menyiapkan beberapa poin paling tidak untuk menyampaikan, karena nanti produk akhirnya adalah peta, di mana proses penyusunan petanya nanti selama praktikum itu ada praktikum, ada asistensi. Nah, pas asistensi itu lebih kepada cara membuat petanya akan diperiksa ya. Jadi satu topik diperiksa, satu topik diperiksa, satu topik diperiksa. Oke, silakan siapa yang NIM 0 yang mulai presentasi. Ini oke. Ya, Helen, Jonathan, Dian, sama Sylvie ya. Ya. Siapa yang mau mulai? Cek. Ya, ada. Baik, terima kasih Pak. Izin membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 0 dengan nama kelompok Helen Dwi Putri, Jonathan Angkawijaya, Rian Karyadi, dan Siti Fardila akan mempresentasikan materi pada geoinformatika pada pagi hari ini. Oke, langsung saja karena menunggu waktu yang tidak banyak. Oke, pada penelitian kali ini kami mengambil peta pada daerah Baturaja. Bisa dilihat pada daerah tersebut sudah kami dapat dari sumber dari Google Earth. Oke, next yuk. Ini juga peta daerah Baturaja. Bisa dilihat pada peta tersebut terdapat penampakan sungai, itu bisa diinterpretasikan yaitu meandering stream. Oke, ini merupakan video dari stream density. Dapat link pada di bawah ini. Next, Ju. Saya ingin melanjutkan. Ini merupakan rujukan paper dari yang kami bahas. Kami mencari paper ini di ScienceDirect. Nah, mungkin di bawah ini ada link rujukan dari yang paper yang kami cari. Mungkin next ya. Analisis frekuensi aliran merupakan perakiraan dalam arti memperoleh probabilitas untuk terjadinya suatu peristiwa hidrologi dalam bentuk debit atau curah hujan rencana yang berfungsi sebagai dasar perhitungan perencanaan hidrogeologi untuk antisipasi sebagai kemungkinan yang akan terjadi. Mungkin meliputi curah hujan kawasan, analisis frekuensi, curah hujan rencana. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Helen. Dalam pengertiannya, hujan rencana merupakan suatu kemungkinan yang tinggi hujan yang terjadi dalam skala ulang tertentu sebagai hasil dari suatu rangkaian analisis hidrologi atau yang sering disebut dengan analisis frekuensi. Analisis frekuensi memiliki tujuan yaitu mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap kejadian dengan menggunakan distribusi probabilitas ataupun kemungkinan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan. Baik, selanjutnya itu adalah manfaat
analisis frekuensi aliran itu ada 4 buah, yaitu antara lain yang pertama itu adalah memperhitungkan kapasitas bangunan, saluran drainase, irigasi, bendungan, dan bangunan air lainnya. Lalu yang kedua itu memperkirakan besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh debit banjir. Yang ketiga adalah perhitungan ekonomi proyek, dan yang terakhir adalah pendugaan kala ulang. Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok 0, BIM 0. Apabila ada pertanyaan, silakan. Jadi kalian belum bisa sampai buat petanya ya? Atau gimana, produk akhirnya baru sampai di mana? Iya Pak, kemarin kelompok kami belum buat petanya Pak. Jadi kalau mundur lagi coba. Di papernya kan ini kan penggunaan kalau sudah jadi stream density-nya. Ya. Efek stream nitrat, data frekuensi, terser performa. Nah, sementara yang dibuat itu kan petanya dulu. Kira-kira gimana nanti mencari hubungan paper ini dengan dengan si itunya, si gambar tadi itu. Coba mundur. Berarti kan ini efek upstream nitrat ya. Yang dicari itu stream frekuensinya. Jadi dari judulnya aja stream nitrat data frekuensi. Berarti kan data nitratnya, bukan data streamnya kan? Iya nggak? Coba dibaca ulang papernya. Iya Pak, kemarin kami nyari paper dari Science Direct itu tentang stream frekuensi itu masih dikit Pak, itu jumlahnya Pak. Sebenarnya ada Pak, tapi papernya itu nggak bisa diakses dari ini Pak, email Universitas Sriwijaya itu Pak, jadi nggak bisa diakses. Papernya nggak bisa diakses, masa kan segitu banyak gitu? Iya, ada beberapa Pak yang nggak bisa diakses pakai email universitas itu Pak, Unsri. Jadi yang bisa diakses itu cuma beberapa aja Pak. Iya, kan kalau lihat caranya kan saya jelaskan. Kamu baca dulu paper intinya. Dari situ definisi stream di paper itu kan ada beberapa rujukan ya yang digunakan untuk perhitungan stream frekuensi. Nah, kalau ini kan data nitrat yang diolah, bukan frekuensi sungainya. Ini kan kalau diterjemahkan gimana? Efek. Oke. Ini efek nitrat datanya ya. Kan kamu coba dibuka papernya. Makanya kan kemudian yang dibicarakan mengenai curah hujan rencana, bukan si stream frekuensi itu sendiri. Ya. Nah, coba lihat di ininya aja kan, high frequency monitoring ini untuk kualitas air. Coba ke bawah, ada nggak penjelasan mengenai manfaat dari stream frekuensinya? Di metodenya.
Nah, kan ini nggak ada, Pak. Apa? Nggak ada, Pak. Nah, berarti bukan salah, tapi tidak sesuai ya. Karena masing-masing paper itu akan bicara fokusnya akan seperti apa. Nah, sementara yang kita bicarakan kan dari aspek morfometrinya. Jadi bentuk sungainya itu seperti apa, untuk apa gitu. Jadi belum menghubungkan sampai ke curah hujannya. Keywordnya coba cari di jurnal-jurnal terkait geomorfologi, Lancet, kan banyak, cukup banyak. Jadi di apa namanya, di filternya itu Earth Science dicarinya. Earth Science ya, Earth and Planetary Science. Nah, di situ dicarilah jurnal-jurnal yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan tadi itu, kebutuhan tentang stream frekuensi, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi ini masih belum pas ya. Jadi silahkan diperbaiki dulu jurnalnya yang dibuat di dalam. Oke, sekarang balik lagi ke gambar yang sebelumnya. Ke PPT-nya. Ini kan sama sekali nggak ada ya. Nah, coba sebelumnya. Proses akhirnya kan ke lokasinya. Ke peta sebelumnya, terus mundur. Nah, ini kan ini lokasinya berapa ke berapa gitu kan, nanti diajarkan di kuliah di informatika ya, di praktikumnya berapa kali berapa. Kemudian outputnya ini nanti kan dibuat di cara membuat kartografi yang ada program studi geologi dan sebagainya, nanti diajari. Nah, produk akhir dari saya nggak akan ada ujian akhir, tapi produknya adalah peta stream frekuensi ini ya, merupakan bahan ujian untuk kalian. Terus dibuatnya per orang ya, meskipun ini tugasnya per kelompok ya, tapi nanti di akhir tetap per orang ya. Jadi ya nanti kan kalau ini kan bentuknya seperti ini ya. Nanti kan ketika sudah diajari cara membuat petanya, jadi bentuknya kan pasti akan begini. Ini kan stream frekuensinya, ini kamu bentuknya nggak 6x6 atau 6x6 9x9 ya. Bentuknya kan misalkan begini kan. Nanti kan di sini ada biasa program teknik geologi kan. Terus ada apa lagi? Nama peta ya. Jadi namanya adalah stream frekuensi ya. Ini untuk kelompok 1 kan. Terus di sini ada arah utara, scale peta, terus nama kalian kan. Nama, NIM, terus di sini ada keterangan nanti. Nah, terus di bawahnya ada peta indeks. Nah, ini semua yang akan dilakukan di praktikum nanti. Nah, di dalam praktikum akan diajarkan cara buat ini. Nah, di ujian akhir saya ya peta masing-masing ini. Ya. Isinya nanti, di isinya itu kan seperti membuat report. Jadi ada dua nanti. Ada dua. Yang pertama peta ininya, yang kedua adalah penjelasan. Penjelasannya dalam bentuk short report ya. Short report format nanti akan saya berikan, terutama yang paling pertama itu kan seperti biasa ada pendahuluan. Kedua ada pendahuluan itu ya menjelaskan lokasinya aja. Lokasinya di Batu Raja, berapa derajatnya itu nanti dibahas di ketersampaian daerah ya. Bagaimana sampai ke sana gitu. Jadi itu pada di situ. Kemudian yang kedua metode. Nah, di metode ini menjelaskan cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya dari mulai cut off. Ini kan dari apa ini? Dari Google Earth kan. Dari Google Earth dipotong sampai jadi nanti peta. Kemudian bagian yang ketiga ya analisa. Analisa apa sih stream frekuensi, kemudian dari perhitungan itu maknanya apa, kemudian
dari gambar itu kira-kira di Batu Raja ini menggambarkan tentang apa ya. Jadi hanya 3 poin itu. Yang pertama saya jelaskan lagi nanti di report-nya itu. Pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan lokasi kesini dan bagaimana ketersampaiannya. Nah, nanti kan kalian diajarkan cara membuat ketersampaian ya. Ketersampaian daerah. Nah, itu dimasukkan ke bagian di pendahuluan. Jadi mirip kalau nanti buat laporan pemetaan geologi. Oke. Nah, kemudian bagian kedua metode ini ya diambil dari penjelasan yang di YouTube itu kan, berbahasa Inggris, nah, kemudian dibuat ya. Jadi pertama apa, kedua apa, datanya apa, dan seterusnya. Skala peta jangan lupa dijelaskan, ya, karena geoinformatika bicara mengenai skala peta ya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan analisanya, artinya apa. Oke. Nah, untuk sekarang ya, karena kalian memang kelihatannya belum ini ya, kalian kan harus menyampaikan progresnya, apapun hasilnya yang kalian pahami, dibuat dalam short report itu, kemudian diupload dan dikumpulkan jam 5 sore. Jadi untuk hari ini yang wajib membawa adalah kelompok 0 dan kelompok 1. Nanti untuk minggu depan yang membahas materi lain. Sambil nanti ini pertanyaan harus diperbaiki sampai nanti di akhir dari kuliah ini ujiannya adalah menampilkan peta itu tadi. Oke. Itu kira-kira ini gimana? Yang lain ada yang mau nanya nih dari kelompok lain? Nggak ada. Jelas nggak ini Jonathan, Helen sama untuk kalian juga sama. Nanti kan akan mengerjakan hal yang sama ya untuk kelompok lain. Hanya hari ini kan yang dibahas mengenai stream frekuensi. Ya. Jadi kalian punya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan peta stream frekuensi jadi, dan itu dibuat per kelompok. Untuk maksudnya kenapa? Untuk buat diskusinya. Jadi kan kalian pemetaan lapangan itu juga 1 kelompok ya. Oke. Ada yang nanya dulu sebelum ini pelaksanaannya? Jadi kamu mau bentuk yang ini kayaknya 2 ya, atau ini kan skalanya beda ya? Iya Pak, ini yang diperbesar. Iya, itu bagian diperbesar kan. Iya. Nah ini jadi ini berapa kali berapa kan? Ini bawahnya ada nih. 800 meter kan? Yang sebelumnya berapa? 5 km Pak. 5 meter, oke. Kalian mau pakai yang mana? Nanti dijelaskan ada skala 50.000, ada skala 25.000. Ya. Oke. Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Ya. Untuk video yang kami ini udah benar belum Pak? Untuk buat peta stream frekuensinya. Ya, kenapa? Untuk buat stream density-nya kenapa? Linknya udah benar belum ya Pak? Untuk kelompok kami. Gini, kalau link gini untuk video kan ada banyak tuh. Video itu gunanya untuk memudahkan kalian membuat peta. Paham nggak? Jadi video ini bukan produk akhir, bukan. Ya. Video iya Pak. Terus, takutnya link yang kami dari kami ini takutnya salah Pak Bu untuk buat peta stream frekuensi nanti Pak. Itu stream density namanya udah beda. Harusnya stream frekuensi kan? Berarti salah kan? Iya nggak? Iya nggak? Itu namanya kan stream frekuensi, bukan stream density. Nah, dengerin penjelasannya. Oke, dengarkan penjelasannya. Baca lagi di jurnal yang itu tadi. Stream frekuensi itu menggambarkan apa? Oke, menggambarkan apa dan cara membuatnya seperti apa. Gitu. Nah, makanya nanti saya akan ngecek di metode. Di metodenya itu betul nggak kalian menerjemahkan stream density itu stream density, bukan stream frekuensi. Gitu. Oke. Ya, video itu alatnya, tools untuk membuat petanya. Jadi kan dengan sekarang ada tiga komponen utama ya. Yang pertama kan sumber datanya. Sumber datanya kan kalian menggunakan data dari Google Earth ya. Nah, minggu-minggu ini kan minggu depan nih saya akan mengundang dari Badan Geologi untuk mata kuliah lain
itu yang sedang mereka menggunakan INSAR. Download itu dari INSAR, bukan dari Google Earth. Kalian kan mengambil dari Google Earth ya, itu sumber datanya ya. Nanti dituliskan kan semuanya dari Google Earth. Ya. Nah, tapi kan pada saat nanti kamu membuat DEM, detailed present model atau apapun, itu pasti ada sesuatu yang dilakukan. Ya, nah itu nanti kan akan dibahas di yang tanya tuh slope in degree ataupun apapun, salah satunya di situ. Itu di situ di praktikum yang keberapa. Memang ini kan karena praktikum terlambat ya. Harusnya kan kalau kemarin praktikumnya paralel itu ketemu di kuliah ya. Cuman karena praktikumnya telat ya, makanya ya ada beberapa yang mungkin kalian tuh pahamnya setelah ketemu mata kuliah itu. Karena itu untuk proses mempercepatnya, saya minta kalian mencari video ya, video dan seterusnya. Nah kalau memang masih kesulitan juga, saya lagi menyusun modul nanti juga akan saya upload di sekitar minggu 2 minggu lagi lah modulnya selesai. Itu tentang semua parameter morfologi yang ada di dalam ada 16 parameter yang sedang dibuat ya. Nah, itu nanti akan di 2 minggu lagi bisa menggunakan itu. Tapi tahap pertama ya kalian mencoba mencari dulu kan. Itu Jo. Ya. Jelas ya? Ya. Ya, cukup jelas, Pak. Ya. Jadi didengarin dulu videonya, makanya nontonnya sampai selesai ya. Ya. Kamu baru nonton sedikit, udah di end ya, pasti nggak akan dapat message-nya kan. Gitu. Tapi kalau sampai selesai, oh ini ternyata bukan gitu kan. Nah, makanya kenapa satu kelompok 4 orang. Mungkin kamu nemu sumber yang berbeda-beda kan. Kemudian mendiskusikan untuk mendapat hal yang lebih baru kira-kira gitu. Yang lebih pas itu yang mana kira-kira itu. Oke. Ya. Saya tidak akan menilai sekarang. Kalau dinilai sekarang ya berarti saya membantu kamu menyelesaikan mencari itu kan. Padahal YouTube itu banyak banget kan untuk beberapa hal yang sifatnya untuk saintifik ya. Oke. Jelas? Oke. Ya. Ini judulnya sudah tahu, judulnya sudah stream density bukan stream frekuensi, berarti sesuatu yang tidak pas gitu kan. Ya. Oke. Oke. Lanjut ke yang kelompok itu satu lagi. Kalau nggak ada lagi kita lanjut ke kelompok apa, karena jam 9 nih. Sebelum itu kan harus atur jadwal dulu ya. Pak, ini udah boleh di stop share, Pak? Ya, boleh stop share. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 0. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang kelompok 9. Siapa kelompok 9 yang akan menyampaikan? Saya Pak, Madinatul Ulfa Pak. Oke. Ini saya pakai speaker biar kelihatan siapa yang ngomong. Baik Pak, saya izin memulai presentasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai alignment density. Dengan anggota saya sendiri Madinatul Ulfa, dengan teman saya Hanif Kurniadi Putra, Miftah Rizky Azara, dan Fitra Sazili. Untuk daerah penelitiannya itu di daerah Lahat dengan referensi paper analisis densitas kelurusan untuk mengetahui pola struktur yang berkembang di daerah Jawa Tengah. Alignment density itu merupakan
analisis kerapatan kelurusan menggunakan citra satelit berupa DEM yang diunduh pada laman Badan Geospasial. Data citra satelitnya diolah menggunakan aplikasi ArcMap atau ArcGIS dengan output berupa peta alignment density dengan menampilkan morfologi lahan. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, boleh slide selanjutnya. Nah, kemudian berdasarkan analisa dari peta land density tadi, kelurusan itu dapat berupa aliran yang lurus dan lembah, kemudian permukaan yang lurus, kemudian itu juga bisa perubahan tonal tanah, kemudian kelurusan daerah vegetasi, perubahan dari perbedaan tipe vegetasi dan ketinggiannya, atau perbedaan topografi yang kontras. Nah, semua fenomena ini mungkin hasil dari fenomena struktur seperti sesar atau patahan, kemudian kekar, lipatan, dan rekahan. Ini kami kutip dari Hung et al. 2005. Selanjutnya, langkah pembuatan peta. Boleh nunjukin ininya, contoh linknya itu. Yang slide 8. Slide 8, Pak. Bawah lagi. Oh iya. Nah, ini adalah linknya. Bisa teman-teman lihat di sini YouTube ini nanti bakal kami tampilin linknya di Google. Nah, kemudian langkahnya itu ada boleh ini balik. Pak, balik lagi, Pak. Lupanya kayaknya disconnect nih. Ya, Pak, sebentar, Pak. Saya hubungin dulu. Bentar, Pak. Saya aja yang share screen. Izin, Pak, udah terlihat, Pak? Ya, udah. Terus? Nah, baik. Jadi langkah pembuatan petanya itu seperti pada dasarnya pembuatan peta pada umumnya, yang harus kita lakukan itu adalah mendownload DEM pada Badan Informasi Geospasial. Kemudian data DEM itu kita potong di Global Mapper sesuai dengan daerah yang mana yang ingin kita teliti, kemudian masukkan data peta itu ke ArcMap atau ArcGIS untuk membuat peta kelurusannya. Nah, kemudian tentukan skalanya, TTM, dan kemudian gunakan tools Hillshade untuk menampilkan reliefnya yang agar kita bisa melihat kelurusan-kelurusan yang ada pada peta tersebut. Nah, kemudian ini adalah contoh dari peta alignment tersebut yang kami ambil dari tutorial pembuatan videonya di YouTube. Kemudian ini ada contoh alignment density dari beberapa paper yang kami rujuk. Itu ada contoh peta seperti ini. Bisa dilihat di sini ada indikasi kelurusan yang disebabkan oleh sesar. Sesar di sini karena di sini adalah peta daerah Lampung ya. Jadi di sini ada sesar Semangko, kemudian ada kelurusan-kelurusan lainnya lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau kekurangan, mohon dikoreksi dan ditanyakan. Terima kasih. Ini berdua aja ya yang mengerjakannya, yang dua lagi nggak ada?
Yang satunya tidak hadir, Pak. Oh, tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Tadi Fitra tidak ada, Pak. Oke. Oh, Miftah ada ya. Miftah, tanya dulu. Miftah ada yang mau ditambahkan dulu nggak? Dari saya Kan cukup, Pak. kelompokmu ada 3 orang tuh. 4 orang ya, Fitra nggak ada. Yang hadir dulu tanya. Miftah ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup, Pak. Oke. Nah, pertama, rujukan ya. Rujukannya dulu itu. Ya, meskipun kamu menemukan paper berbahasa Indonesia ya, tapi kan ingat message-nya adalah kita sebanyak mungkin mengakses Sign Direct ya. Oke, jadi coba dicari di Sign Direct ya. Pasti di paper ini di ujung itu pasti ada tentang Sign Direct tadi. Oke. Kemudian itu di mana lokasinya? Lokasi yang di paper ya, Pak. Lokasi yang di paper itu di Provinsi Jawa Tengah. Bukan. Lokasi yang dipilih, yang kalian pilih. Kalau di paper mana? Lahat, Pak. Mana coba? Nih, slide kedua. Slide kedua. Ini lahat-lahatnya atau kan kalau diambil 9 kali 9? Enggak, Pak. Ini bukan lahat seluruhnya, tapi mungkin kami itu mau fokusnya tuh ke daerah yang di dekat. Maaf Pak, saya lupa nama kecamatannya. Yang dekat lokasi wisata Green Canyon itu, Pak. Pulau Beringin. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Oh ya, Pulau Pinang. Pulau Pinang kan? Iya, Pak. Pulau Pinang. Di atasnya itu ya. Oke. Berarti kamu ngambil Pulau Pinang itu sebagai tengah-tengahnya gitu. Iya, Pak. Oke, berarti sekarang kan kamu mesti buat update ya, update video sebutkan ya tadi ya. Berarti bagian 1 lokasinya di mana Pulau Pinang kan bisa di crop aja dulu sekarang. Kemudian tadi metodenya kamu sudah mulai tuliskan, tapi tadi rujukannya sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, wajib ya. Saya nggak pakai sebisa mungkin sekarang. Wajib mengambil dari Sign Direct ya. Gitu ya. Karena itu yang terus tadi topiknya tentang di jurnal geomorfologi itu banyak sekali tuh. Satu mata kuliah itu ada satu jurnal geomorfologi, cukup banyak bicara mengenai. Kemudian ada dari Lancet, ada dari kalau kamu pilih Earth Environment Science itu banyak sekali jurnal-jurnal. Jadi maksudnya gini, kita punya akses ke yang lebih advance ya. Ini paper tahun berapa? Rujukan misalkan. Rujukan yang kalian menggunakan sekarang. Nah, ini kan tahun 2017, Pak. Tahun 2017 ya. 17 kan untuk materi pola struktur kan. Nah, tapi kan kalau kamu baca kemarin yang di-share oleh saya di mata kuliah geomekanika itu kan ada penggunaan ya. Penggunaan si itunya sendiri si kurusan geologi untuk keperluan geomekanikanya. Nah, itu ada beberapa poin yang bisa diambil dari situ, bisa digunakan untuk rujukan tadi. Nah, rujukan sekarang kan sudah cukup banyak ya. Kamu kan sekarang menggunakan misalkan menggunakan DEM-nya diambil dari BIG, Badan dari website Tanah Air. Ya. Nah, di situ ada penjelasan juga apa weakness dari DEM yang menggunakan BIG. Itu ada penjelasannya. Itu ada skala horizontal, ada skala vertikal. Skala vertikalnya itu berapa? Kalau dia pakai RTM itu 30 meter. Itu ada penjelasannya. Nah, setiap informasi yang kamu jelaskan. Jadi karena kita bicara Lancet, itu bukan berarti datanya salah. Jadi kalau kita bicara situs itu tidak ada yang salah. Tapi tingkat keakurasiannya, gitu ya. Yang paling bagus kan sekarang Allos Pulsar ya. Diakui banyak orang Allos Pulsar. Ada Sentinel sumber datanya. Ya, Sentinel itu jadi kalau kita bicara time series itu Sentinel bagus karena dia beberapa tahun. Jadi kita bisa melihatkan perubahan. Misalkan kalau kita mau bicara studi meandering itu Sentinel lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita mau bicara gerakan tanah ya itu juga bisa menggunakan Sentinel. Nah, INSAR yang sekarang dipakai Badan Geologi itu bisa digunakan untuk mengatur subsidence ya. Subsidence karena apa? Dia akurasi skala vertikalnya cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, kuliah informatika itu mengeksplor hal seperti ini. Jadi
sekarang ini dengan era global, bukan hanya satu peta yang bisa kamu rujuk, cukup banyak. Tetapi kamu mau lihat secara horizontal atau secara vertikal, gitu. Ya, jadi tadi contohnya INSAR, menurut kajian dari Badan Geologi itu bagus digunakan untuk mengerti subsidence. Karena bicara apa? Karena bicara data vertikalnya itu lebih akurat dibandingkan dengan yang lain kira-kira itu. Ya, oke. Ya, jadi ini untuk kelompok ini nanti sore jam 5 update-nya pertama papernya diganti, yang kedua pastikan lokasinya, yang ketiga sudah bisa mulai menulis dengan metode. Artinya kalian sudah bisa membayangkan proses untuk mengerjakannya. Oke, jelas ya? Baik Pak, jelas. Oke, ya. Jadi itu sudah saya kasih waktu jam 5 sore udah dibahas karena kemarin saya izinkan untuk kuliah ikut training, tapi yang ngumpul tugas baru 1 orang. Ya, untuk geomekanika kemarin jam 12 malam baru 1 orang yang kuliah, lain nggak tahu kemana. Oke. Nah, sekarang saya masih punya waktu 10 menit ya untuk nanti jam 9 itu praktikum yang pertama. Ya, praktikum yang pertama nanti dijelaskan oleh udah masuk belum para kakak asistennya. Tadi saya udah bilang mereka masuk jam 9 kurang. Mungkin bentar lagi akan masuk ya. Oke. Tapi sebelum itu tolong di close dulu jadwalnya nih. Hari ini kan berarti praktikum pertama. Di close dulu siapa ini? Siapa? Hanif? Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua, kalian kan akan mengasistensikan ya. Bukan, akan mendengarkan penjelasan. Berarti di minggu depan, karena saya akan langsung buatkan jadwalnya. Ini kan kuliah boleh sampai jam 4 ya, atau harus hanya boleh sampai jam 3. Oke, berarti di minggu depan ini bisa di sini ya? Pagi ini ya? Iya, Pak. Pagi di sini bisa ya? Jam 8 sampai 9.20. Oke, dan ini saya akan langsung buatkan absennya. Ini absennya sebentar. Oke, jadi saya langsung buat seasonnya untuk minggu depan. Berarti tanggal minggu depan tanggal berapa? Rabu ya? Tanggal 1 Senin kan? Tanggal 3 ya? Iya. 3, oke. Jam 8, saya sampai jam 10 ya. Oh, salah ya. Harusnya praktikum, sorry. Salah, harusnya ngambil yang ini ya. Oke. Absensi praktikum, oke. Minggu depan ya. Saya hapus di sana. Nanti linknya juga langsung saya buatkan. Ini berarti praktikum 2. Kalian kan bisa lihat di itu ya, di learning kan tanggal berapa saja.
Oke, materinya ini ada 14, jadi kita sudah siapkan. Nah, yang ketiga ini kan berarti teori di sini ya. Berarti saya ambil di sini setelah kuliah saya, kalian kan jam 10 ya. 10 masuknya ya. Berarti 10.920 sampai 10.10 ini ada jeda ya. Jadi kan minggu depan itu liburnya hari dulu. Minggu depan tuh ada libur hari apa? Hari Kamis atau hari Rabu? Bentar, saya cek dulu kalender. Kamis, Pak, kayaknya. Oh iya ya. Iya, minggu depan Kamisnya libur. Betul. Minggu depan Kamisnya libur ya. Bentar. Mana tadi? Oh, ini Jumat ini bisa? Ada kuliah nggak nih? Ini jam 9 sampai jam 11. Iya, nggak ada, Pak, jam segitu. Ya, Tiara itu kan Indralaya ya? Iya, Pak. Yang Palembang? Kami jadwalnya sama semua, Pak. Oke, berarti ini kosong ya? Ya, berarti ini untuk praktikum ketiga ya? Oke. Praktikum ketiga, tanggal berapa berarti? Pak, maaf Pak. Ya. Untuk eksplorasi batubara ini masih belum pasti apa udah diganti jamnya ke 9.40 atau masih di jam Pak, karena sekarang ngajar Prof. Oke. Nah, jadi gini aja kalau gitu ya. Ini udah mau jam 9 karena nanti agak cukup banyak. Begitu kalian dapat jadwal itu tinggal maksudnya apa 9.20 atau jam 8 gitu kan, maksud dipanggilnya Rose atau Iya Pak. Iya. Ya. Oke, jadi dari jadwal ini nanti saya akan buat jadwal praktikum ya. Karena kan tinggal bulan November ya. Oke, ya memang ada miskomunikasi lah ini antara saya juga cukup lama untuk tahu siapa yang jadi asisten geoinformatika ini. Oke, ya. Jadi yang pastikan untuk minggu depan sudah dapat hari Rabu ya. Untuk hari Jumatnya nunggu jadwal ya. Nunggu kalian mengisi ini kan. Nah, berarti kan tergantung dari kuliah besok kan untuk Jumat minggu depan. Ini kan Kamis kan? Iya, berarti kalau besok misalkan jam pagi berarti ini bisa dipakai ya. Gitu. Oke, kalau hidrogeologi kan di siang ya. Oh, kalian juga praktikum geomekanika. Oh ya, gantian ya. Oke. Ya, jadi ini sudah ditulis di sini, tulis aja langsung sini praktikum. Oke. Satu SKS tentu, cuman karena praktikum pasti banyak yang tanyakan. Oke. Jadi isi nanti untuk yang ini kita nunggu ya. Untuk besok karena udah diisi hidrogeologi berarti tidak dilakukan dulu. Oke. Sekarang siapa asisten yang sudah masuk? Sebentar saya cek dulu. Ini saya stop recordingnya.